Dari sebuah servis nomor 23 ada seorang Uyung, angkat dari Uyung, Kipi dengan tenang tadi memotong arah bola dalam peluang yang dimiliki dari tim Pantom ini. Ada Ipin kerjasama pada Wawan, terlalu ragu-ragu seorang Wawan. Lebih cepat lagi ada Kipli, coba membantu dalam menekan. Kita saksikan di sana Apit Lali kerjasama berikan nomor 87 ada seorang Aco. Hanya satu-satunya ujung tombak coba yang diberikan dari tim Pantom ini. Aco sendirian dibantu kembali pemain dengan nomor punah ada David Lali. Sayang kita saksikan di mana Yahoo gagal untuk menjemput bola peluang yang cukup manis yang tercipta oleh pemain Pantom ini, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang dari servis bola mati dari sektor kanan yang akan dilakukan oleh salah satu pemain Pantom. Lepaskan dari tendangan, angkat bola melambung, hanya terbuang dengan begitu percuma tadi. Coba Aco untuk kembali mengambil dari penjaga gawang Ebi, tapi sayang dimana sedikit kontrol bola yang kurang sempurna. Ada Kipri kerjasama kembali pada pemain nomor 9 ada Boga berikan kepada Ipin, masih Ipin otak atik kembali coba berikan ke sektor kanan kepada Boga lagi. Ada Oto mencari ruang tanpa terkawal. Ini Oto lebih leluasa dia melepaskan dari syutingnya, tidak terkawal oleh pemain-pemain dari Pantom. Hati-hati kembali lini pertahanan Pantom, dimana dengan begitu sempurna tadi untuk melakukan syuting lagi-lagi untuk menekan pemain-pemain dari tim Selor FC. Ada Oto melebar coba berikan kepada Wawan balikan kepada Oto lagi, masih Oto melebar kepada Ferdi mencari ruang dia. Oto akan kembali sedikit kembali mundur saja bola yang tidak berisiko tadi berikan kepada Kipli, balikan kembali kepada Ipin, masih Ipin umpan melebar berikan kembali kepada salah satu pemain nomor punggung 5 ada saudara Oto. Ipin mencari ruang dan shooting lagi masih bisa diamankan oleh palang pintu bertahan yang cukup besar nomor punggung 77 ada seorang Emil. Gagal sudah kembali dalam serangan yang dilakukan 1-2 umpan kerjasama yang cukup baik oleh pemain Selor ini, tapi sayang penyelesaian bola akhir yang masih belum bisa rapatnya, karena rapatnya barisan pertahanan Pantom itu yang buat kesulitan pemain Selor ini. Lagi-lagi Selor menekan. Kita saksikan dari kaki pemain nomor 9 ada saudara Aco. Kita saksikan di sana masuk kali Boga berikan kepada Ipin, tarik mundur kembali bola jantung pertahanan Kipri. Tidak berlama-lama dia adalah penguasaan bola, melihat ada ruang celah untuk melakukan sebuah inisiatif syuting langsung, hanya menghasilkan tenang ke dalam saja. Masih seorang Kipli angkat bola lebih cepat tadi bergegas kepada Ferdi, coba dibayang-bayangkan. Masih ada peluang tadi dalam membalikkan tubuhnya seorang Ferdi melakukan sebuah syuting. Hati-hati buat Pantom, di mana serangan lagi-lagi dicoba oleh pemain-pemain dari tim Selor ini. Pada pedang untuk tepat kembali kita saksikan Solder untuk membaca arah bola, di mana bola keluar meninggalkan garis lapangan pertandingan. Serangan demi serangan yang sudah kami catat ada 7 kali serangan yang dicoba oleh pemain Selor ini, tapi rapatnya barisan, konsentrasi masih cukup baik pemain Pantom ini, tidak membiarkan kembali salah satu peluang tidak terkawal. Itu dia yang diinginkan dari seorang pelatih Pantom. Balik lagi seorang kapten tim Ipin salah menempatkan bolanya tadi terhadap saudara Ferdi. Bola sudah deras meninggalkan garis lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan masih cukup aman gawang dari tim Pantom. Tendangan gawang Emil angkat bola di depan maksudnya kepada David, coba terjaga kembali, masih menekan dari Pantom berikan pada David 1-2 umpannya dengan begitu mudah kembali dipotong saja oleh pemain-pemain dari Selor. Ini dia seorang Boga, sodorkan bola kepada Ferdi, masuk Ferdi, umpan ke tengah lagi kepada Ipin berikan ke Ferdi, 1-2 umpan yang berjalan cukup baik. Ada Oto kembali coba membantu Kipli, ampunkan kembali ke datar bola tadi, coba memantulkan ke tanah. Kita saksikan dari salah satu peluang dan masih cukup baik. Kita saksikan di mana Ebi keluar dari sarangnya, tidak mau ada lagi-lagi bola yang berisiko. Apabila dilepaskan tadi sudah menyentuh salah satu pemain lini pertahanan dari tim Selor ini. Coba seorang Ebi keluar dari sarangnya, balik bola Ferdi, angkat dari Kipli. Ini dia lebih cepat memainkan strategi hukum baik pemain Selor, di mana hanya dia
berdiam diri saja pemain Pantom di lini pertahanan. Padahal kita lihat rapatnya 1, 2, 3, 4, tapi apa yang terjadi 1, 2 permainan pijat yang dimainkan dari tim Selor membuat prahara terjadi di lini pertahanan Pantom. Robert Jala penjaga gawang Solder. Kita saksikan di menit babak pertama, Solder harus kembali mengambil bola dari gawangnya sendiri. Apa yang terjadi tadi, tendangan yang cukup baik untuk mengecoh lini pertahanan dengan tepat kembali. 1-0 perubahan skor kali ini di papan skor. Kita saksikan Selor memimpin jalannya pertandingan. Bisa dikatakan dalam sepak bola 1-0 belum begitu aman, masih panjang waktu dalam perjalanan di babak yang pertama maupun nanti ada babak kedua. Itulah harapan dari kedua pelatih tim untuk memutar otak kembali dalam strategi yang lagi-lagi tidak boleh kesalahan terjadi dari lini pertahanan setelah tadi. Pemain-pemain Selor cukup mudah mengelabui lini pertahanan Pantom ini. Balik lagi kita penonton menyaksikan di mana dalam sebuah serangan lagi-lagi Selor melakukan cukup baik dalam serangan ini. 1-2 berjalan strateginya. Kita saksikan coba pindahkan bola masing-masing dalam posisi berpindah-pindah pemain-pemain dari Selor ini. Ada Wawan Ferdi dipatahkan kembali, masih Ferdi, tendangan yang berbahaya itu lagi. Kita saksikan lagi-lagi ancaman bagi Solder dari gawangnya, sebuah peluang lagi-lagi tidak terkawal saudara Ferdi ini dengan leluasa dia untuk melakukan sebuah syuting. Balik lagi bola dalam merebut di sana. Pelanggaran terjadi saudara Ipin terhadap salah satu pemain Pantom. Mabuk ya, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kali ini. Kita saksikan tendangan bebas, lakukan sudah, masih membentur salah satu pemain dari Selor. Lagi-lagi kita saksikan di sana nomor 23 ada seorang Uyung. Kerjasamanya Bawan gagal. Balik lagi kita saksikan nomor punggung 6 ada Yahong umpan kepada Aco, tapi sayang lagi-lagi miskomunikasi, kesalahan banyak terjadi dari pemain-pemain tim Pantom ini. Serangan hampir saja. Ini dia lagi-lagi tidak terkawal dengan leluasa seorang Ferdi tanpa kawalan pemain-pemain dari tim Pantom, di mana kita saksikan dengan leluasa Ferdi meletakkan bola kembali mengancam gawang Solder. Itu yang tidak boleh terjadi di lini pertahanan bagi Pantom. Apa kembali strategi yang diinginkan dari seorang pelatih tim Pantom? Apakah strategi belum berjalan cukup baik di babak yang pertama ini? Kita saksikan Selor yang terus mengancam gawang Pantom. Nomor punggung 9 kembali, ancaman terjadi lagi dari gawang Pantom ini. Lagi-lagi tekanan, David lagi mencoba keluar dari tekanan. Kali ini Pantom berbalik membawa serangan. Sayang Aco. Lagi-lagi kemana arahnya bola tadi. Dengan tenang pemain-pemain bertahan Selor memudahkan perjalanannya dalam menekan. Tidak boleh terjadi lagi. Kembali serangan coba Emil, angkat bola, bisakah satu pemain? Ini dia coba Yahong dan Kipli masih berebut bola. Pergantian pemain dari Pantom FC lebih cepat. Aco tarik keluar saja lebih cepat dia. Strategi yang diinginkan kembali Fajar Handika nomor punggung 16 mencoba kembali lebih cepat. Pemain yang berada di posisi duduk di bangku cadangan dikeluarkan langsung lebih cepat dari pelatih tim yang tidak mau lagi-lagi ada prahara untuk lebih cepat berpacu dalam waktu di dalam laga 16 besar kali ini. Tidak boleh ada kesalahan lagi-lagi terjadi. Sebuah pelanggar sayang di mana Yardley pemain nomor punggung 23 meletakkan bola terhadap David maksudnya, tapi arah bola yang tidak sempurna belum bisa diambil dalam peluang pemain-pemain Pantom ini yang menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kembali Otto di mana kembali membawa dalam serangan, balikan kepada Kipli. Balik bola lagi di kaki Otto. Ini dia seorang Otto dari sektor kanan, coba balikan ke Kipli lagi, 1-2 sentuhan. Kembali mencoba dalam daya mendobrak kembali lini pertahanan Pantom. Pemain-pemain dari Selor cukup mudah kembali bagi Pantom. Ini Fajar Andika kembali banyak baru masuk, coba saat buah peluang untuk melewati saudara Kipli. Ada Ipin lebih cepat menutup ruang dari pemain Selor. Ke belakang lagi berikan kepada rekan saudara Boga. Ada Boga, masih Boga kerja sama kepada Ipin. Otak atik coba memberikan umpan kepada Boga lagi dari sektor kanan. Apakah bisa diberikan kepada Wawan, dan hampir saja lagi-lagi di mana pertahanan dari Pantom lagi-lagi hampir kehilangan konsentrasi di sana. Kita saksikan yang tidak boleh terjadi lagi buat Pantom. Lagi-lagi ancaman serangan dicoba dari lini pertahanan Selor. Ini dia, syuting mendarat lagi.
Kita saksikan dengan mudahnya pemain-pemain dari Selor ini melakukan atau di atas Mister gawang Solder yang belum bisa untuk digandakan lagi oleh pemain Selor. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja, mencoba dari lini pertahanan dalam mengatur serangan pemain Pantom. Bola di lini tengah, perebutan di sana antara saudara Boga, salah satu pemain ada Ayong, Ipin. Coba dengan Fajar, di mana bola masih dikuasai di kaki saudara Ipin. Terus Fajar mengikuti, di mana gerakan ikan kepada rekannya Boga, ke Boga lagi, tidak ada lagi-lagi yang menutup ruang di sana. Dengan leluasa Boga melakukan syuting lagi. Kita saksikan pemain-pemain Selor melakukan dalam serangan. Ini dia kembali tarik mundur bola, jantung pertahanan ada seorang Kipli. Kipli melebar kepada Wawan, masih Wawan, otak-atik coba dan lawan lagi. Harus berhati-hati dari Pantom yang tidak boleh dengan konsentrasi kegagalan seperti tadi menit awal di mana terpecahnya kacamata 1-0 sementara. Baik penonton yang baru saja menyaksikan dalam laga kali ini dalam lanjutan 16 besar antara Selor berhadapan Pantom, 1-0 kali ini tercipta oleh pemain-pemain dari Selor tadi merubah kedudukan. Kita saksikan apakah lebih cepat pemain Pantom untuk menyamakan kembali setelah prahara terjadi. Masih kita menanti dalam waktu yang masih panjang. Dia seorang Oto, masih Oto kuasai bola dari pemain Selor. Coba melebar, mampatkan lebarnya lapangan dalam serangan pemain dari Selor ini. Wawan, ada tuan dua pemain maksud kami sekaligus mengawal Wawan. Tidak mau ada kesalahan lagi Perdi. Mana gagal tadi Perdi untuk meletakkan bola lagi dalam serangan. Ada Kipli membantu kembali sedikit maju dia dalam posisi dari palang pintu bertahan. Kali ini dia coba hari ini tengah sedikit maju. Ada Ipin melebar ke sektor kanan lagi, pindahkan bola, mampatkan lebarnya lapangan dalam serangan pemain-pemain dari Selor ini. Balik ke belakang lagi, ada Kipli 1-2, hanya menonton saja pemain-pemain dari Pantom. Berbahaya, tidak terkawal Ferdinand. Ini dia yang diinginkan dari pemain Selor, dimana hanya melihat saja dalam gerakan pemain-pemain dari Selor ini pemain Pantom. Apa yang terjadi yang tidak boleh kembali, kegagalan lagi-lagi dalam mengawal pergerakan pemain-pemain Selor. Balik ada Fajar, mencoba kembali keluar dari tekanan pemain-pemain Pantom ini. Gagal begitu saja dengan mudah pemain-pemain dari Selor untuk mengambil bola dari pemain Pantom. Saudara Oto balikan bola dari lini pertahanan mengatur dalam serangan. Saudara Ipin melebar dia ke sektor kiri lagi. Ada siapa di sana? Boga berikan kepada Oto. Oto angkat bola dan Boga sudah menanti tadi dengan begitu sempurna. Di mana lagi-lagi umpan kerjasama yang cukup baik dari pemain-pemain Selor ini. Umpan yang memanjakan yang hampir saja dengan leluasa tadi seorang Boga untuk menyelesaikan bola akhir. Ada Ipin lagi-lagi coba ancaman mengurung jantung pertahanan Pantom pemain Selor. Ipin memberikan umpan kepada Boga. Marik mundur kembali bola, berikan kepada Perdi. Perdi ke tengah kepada Wawan. Ada kembali Boga mencoba lepasnya bola dari Wawan. Masih Wawan. Perdi mengakhiri kembali dalam tendangan. Coba rebutan bola di sana, kawalan utama. Dan tidak mau ada prahara lagi. Di mana pelampin bertahan konsentrasi yang diperlukan oleh pemain-pemain Pantom ini. Selor MC menekan dari kaki seorang Ipin lagi memindahkan bola, mampatkan lebarnya lapangan dari serangan. Ini dia 1-2 umpan berjalan cukup baik, strategi yang diinginkan dari Selor kepada Ipin yang merubah dalam posisinya berada di sebelah kanan kali ini setelah tadi di kiri. Kali ini kita berubah lagi-lagi dalam posisi cukup baik yang diinginkan. Jangan keras Kipli, masih bisa diblok oleh pemain Pantom. Ada serangan lagi kita saksikan. Saudara Boga kepada Ipin, masih Ipin tendangan langsung. Tidak berlama-lama ada ruang celah di mana kita saksikan dengan begitu sempurna saudara Ipin. Tidak berlama-lama dia dengan bola melihat ada ruang terkawal oleh pemain Pantom. Menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang kembali yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Selor ini. Lagi-lagi mencoba, masih sedikit kesusahan pemain Pantom untuk keluar dari tekanan dari Selor. Kita saksikan ada satu ruang yang cukup baik yang dimampatkan oleh Pantom, tapi sayang belum bisa menyelesaikan bola yang begitu baik dengan sempurna. Masih gagal Pantom. Coba kembali membangun dalam serangan dari Selor. Kita saksikan bermain berlahan-lahan mengatur tempo, di mana pemain Pantom coba mampukah kembali keluar untuk lebih cepat mengamankan dari ketertinggalan kali ini. Kita saksikan ada Perdi lagi,
Pindahkan lagi-lagi masih bisa menjaga gawang. Apa yang terjadi di sana? Untuk menyisakan saudara Emil kembali pelang pintu bertahan untuk mengamankan gawang Phantom. Gagal masih pemain dari Selor FC ini. Masih pemain Selor. Ada Otto kerjasama ke gelandang lagi. Ini dia gelandang pembagi bola saudara Wawan, berikan kepada Ipin. Masih Ipin, masih seorang Ipin. Saya masih bisa dipotong kembali bola oleh salah satu pemain dari tim Phantom ini yang menghasilkan tendangan penjuru lagi. Kita saksikan salah satu tim yaitu Selor FC saudara Ipin lepaskan dari tendangan sudah dinanti Ferdi. Masih Ferdi, otak atik kita saksikan Ferdi. Kaki kiri yang masih belum begitu sempurna, masih off target dari gawang Phantom ini, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan cukup mudahkah kembali ada Fajar. Duel terjadi di sana, mencoba satu-satunya ujung tombak dari Phantom yang belum bisa dengan sempurna tadi melakukan sebuah peluang yang diinginkan kembali dari tim Phantom. Gagalkan kembali bola. David sendirian saja bekerja keras kali ini untuk membagi bola. Berikan lagi tindakan kepada Fajar. Masih Fajar agak sedikit kesusahan, tarik mundur kembali bola. Rapatnya barisan pertahanan Selor ini, pindahkan ke kanan lagi. Coba mencari ruang di mana Selah yang cukup baik dalam menekan, tidak terkawal. Ada David mencari ruang tembak, dia lebih cepat Kipli untuk mengawal pergerakan saudara David ini. Masih gagal, kita saksikan untuk keluar kembali menekan. Cukup susah rapatnya barisan pertahanan Selor ini bagi tim Phantom. Kita saksikan di sana kembali Selor menekan lewat saudara Ipin dan Ferdi. Buang saja oleh David. Tidak berlama-lama tadi, lihat sedikit kocar kacir dari pertahanan Phantom. Mana bolanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kembali, berikan salah satu pemain ada Kipli. Terjaga cukup baik, dan apa yang terjadi di mana asisten wasit 2 Awi 2 sudah mengangkat bendera di mana melihat bola sudah bergerak keluar dari garis lapangan permainan yang menghasilkan sebuah servis tendangan ke dalam. Sudah lakukan kali ini, masih Ipin menguasai bola dari sektor kiri pertahanan, balikan bola lagi, tarik mundur dia, 1-2 sentuhan, coba dimainkan lagi untuk bergerak dalam menekan dari pemain Selor. Kita saksikan ada seorang Wawan berpindah posisi biasa di tengah sebagai gelandang, kali ini sebagai sayap dia, balikan bola lagi kepada saudara nomor punggung 9 Boga ke belakang kepada Otto. Otto sodorkan bola kembali melebar, mamparkan lebarnya dalam serangan lapangan. Ada Wawan kembali, mampu kita saksikan 1, 2, 3, 4 hingga 4 pemain turun dari Phantom ini untuk bertahan, dan satu-satunya peluang palang pintu bertahan Kipli belum bisa dilewati oleh pemain Phantom ini. Ini dia yang tidak boleh terjadi lagi buat Phantom. Serangan lagi dan bertubi-tubi kita catat di sini. Serangan demi serangan dari pemain Selor memudahkan dalam perjalanan, tidak ada kawalan yang begitu sempurna dari pemain Phantom, leluasa dengan mudah untuk melepaskan tendangan-tendangan, sudah mengancam gawang Solder. Tidak boleh terjadi kembali palang pintu bertahan dari Phantom. Hati-hati lagi. Ini dia lagi-lagi serangan dilakukan oleh Selor FC dari kaki seorang Ferdi. Pindahkan bola kepada Otto. Otto ke belakang lagi, kita saksikan kepada Kipli. Coba memancing pemain dari tim Phantom keluar. Ini dia Ipin, pindahkan bola, mampatkan lagi dari sektor kanan. Tekanan demi tekanan kita lakukan. Di mana salah satu 2 umpan yang diberikan kembali dari Otto ke belakang, masuk diberikan pada Wawan. Terjaga Fajar, satu-satunya peluang manis dengan sempurna mudah. Kita saksikan patahnya serangan yang dilakukan dari pemain Phantom. Cukup mudah bagi anak-anak Selor ini untuk mengambil bola dari kaki pemain Phantom. Ada Fajar lagi, lepas dari kawalan dan umpan kerjasamanya. Ada kembali Boga misalkan di sana, cukup baik dia. Coba melapisi lini pertahanan dari tim Selor. Belakang seorang Kipli, masih Boga berpindah posisi untuk mengamankan dari serangan yang dilakukan Phantom. Kali ini berbalik dalam menekan dari Selor FC, dari orang Wawan berikan kepada saudara Boga. Tutup saja kawalan utama yang tidak mau lagi-lagi ada prahara setelah tadi di lini pertahanan yang terobrak-abrik oleh pemain Selor ini. Kali ini harus begitu baik pemain Phantom untuk lebih konsentrasi dari lini pertahanan. Ancaman demi ancaman yang dilakukan oleh pemain dari Selor. Kali ini Phantom keluar, balik menekan, mencoba dari tendangan ke dalam. Gagal Fajar meletakkan bola, cukup mudah bagi pemain Selor untuk kembali membaca gerakan bola dari lakukan servis bola mati tadi. Terbaca cukup mudah. Kali ini Ipin berpindah posisi dia. Coba Otto dipindahkan ke kanan, Ipin ke kiri lagi. Ini dia strategi yang diinginkan dari seorang pelatih tim. Peluang dan
Wawan sudah siap menanti dengan sebuah tendangan penyelesaian akhir tadi, di mana sedikit menguntungkan dalam posisi seorang Wawan. Tidak berambisi tadi Ipin untuk melakukan shooting langsung ke gawang Solder. Ada Wawan yang masih dalam posisi menguntungkan, diberikan kembali peluang dan berpanjang mengakhiri dalam pertandingan babak pertama. Kita saksikan masih sedikit kesusahan dari tim Phantom untuk kembali memecah dari kebuntuan rapatnya barisan Selor, dan juga Selor cukup mudah tadi mengelabui lini pertahanan Phantom sekaligus merobek jala Solder. 1-0 masih tertinggal kali ini. Mampukah bisa kembali dalam pertandingan kali ini? Anda yang mungkin tidak melihat tadi gol-gol terjadi atau kembali apa yang terbaik dua tim ini, bisa Anda kembali saksikan dalam tayangan ulang di channel YouTube. Bisa Anda saksikan kembali. Yang memiliki kembali HP Android bisa Anda saksikan di channel YouTube dari Jaya Sports Channel. Itulah dari YouTube kami, Jaya Sports Channel. Bisa Anda buka di sana. Ya mungkin bermain apakah strategi yang diinginkan dua pelatih tim untuk memudahkan perjalanan untuk lolos ke babak 8 besar. Dan sedikit kembali informasi kepada penonton pecinta sepak bola, jangan Anda lewatkan dalam lanjutan laga 16 besar besok. Ini dia dua tim bisa dikatakan papan atas kembali yang akan bertanding dalam lanjutan partai 16 besar besok. Langsung. Antara tim Kuda Putih Tegal Badang Barat. Itulah untuk pertandingan buat penonton. Jangan sampai Anda lewatkan kembali dalam pertandingan besok buat penonton pecinta sepak bola, di mana Putra Mungil kita tahu wajah-wajah pemain. Kami tahu ada dua pemain asal Kota Pisang Banyuwangi yang memperkuat ujung tombak Putra Mungil. Itu dia besok akan kembali berlaga di lapangan ini. Mari kita tonton bersama-sama dan akan berhadapan dengan tim besar juga bisa dikatakan Kuda Putih. Kita tahu Kuda Putih dengan gelar juara mampukah kembali bertahan, kembali mengibarkan benderanya lolos ke 8 besar untuk menghadapi satu tim yaitu Putra Mungil dengan pemain ujung tombak Kota Pisang Banyuwangi besok. Kita bersama-sama sebagai saksi besok dalam lanjutan babak 16 besar antara Putra Mungil Perbuahan akan berhadapan dengan Kuda Putih Tegal Badang Barat. Itulah untuk penonton, dan kita mengalihkan kembali perhatian ke tengah lapangan kembali. Salah satu peluang tadi setelah peluit panjang akan bunyikan dari seorang bapak wasit. Bertanda jalannya babak kedua sudah dimulai. Coba mengatur strategi kembali, konsentrasi yang diperlukan di para menit awal, menit akhir dalam sepak bola bisa dikatakan cukup rawan. Jangan sampai konsentrasi buyar. Itulah harapan dua pelatih. Kita saksikan kembali ancaman terjadi mencoba dari tim Selor FC, mencoba lagi-lagi di menit awal untuk melakukan daya dobrak langsung. Apakah kembali memudahkan untuk menciptakan kembali pundi-pundi gol, menggandakan kedudukan yang diinginkan, atau sebaliknya tim favorit dari kesayangan yaitu Phantom FC yang masih sedikit kesusahan untuk membongkar lini pertahanan Selor ini. Apa yang terjadi kita tunggu saja dalam strategi yang diinginkan. Satu peluang kembali, ada saudara Boga berikan kepada Perdi pindahkan ke kanan lagi, otak atik dari Wawan ke Perdi lagi, Wawan siapa diberikan pada Oto berikan pada Boga kepada saudara Wawan. Itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 1-2 umpan kerjasamanya yang masih cukup baik. Penjaga gawang masih memudahkan perjalanan Selor untuk kembali menekan, menghasilkan kembali tendangan ke dalam. Kita saksikan kali ini salah satu peluang kembali, ada Wawan, masih Wawan sendirian, Wawan tidak terkawal, mudah kembali bagi Perdi, tapi sayang dipatahkan dari seorang Emil bergegas berikan kepada Fajar Handika. Sedikit ada kesalahan kontrol bola yang kurang begitu baik. Kembali bola dikuasai lagi, Wawan mengancam gawang. Komunikasi terjadi lagi antara Wawan dan juga Ipin. Gagal kita saksikan Upin tadi, pemainnya baru masuk kita saksikan. Ini dia 1-2-nya dan pergantian pemain Phantom FC lebih cepat. Di babak kedua Mayang Sari 98 keluar, masuk Galang Angga 88. Kita saksikan Galang kembali mencoba dari bangku cadangan yang dikeluarkan lebih cepat untuk menggantikan salah satu pemain saudara Mayang Sari nomor 98. Bermain apakah strategi yang diinginkan, memutar otak seorang pelatih tim lebih cepat berpacu dalam waktu di babak kedua kali ini. Kita saksikan salah satu peluang yang dimiliki lagi, ada Boga, sayang terlalu
berambisi, terlalu memaksakan diri dari tendangan, di mana tadi posisi rekan-rekannya yang menguntungkan, tidak diberikan umpan kerjasama, penjemputan bola yang gagal. Kita saksikan seorang boga yang tidak boleh terjadi lagi dalam ambisi, lakukan sebuah inisiatif, peluang penyelesaian bola akhir, itu dia yang tidak diinginkan. Kali ini berbalik dalam serangan, lagi-lagi mencoba pemain-pemain dari tim Selor melakukan daya serang dari sektor kanan, pindahkan bola ke tengah, boga ke belakang lagi, ada Oto sudah menanti apa yang terjadi, di mana tangan Oto meminta, coba main terbuka, itu yang diinginkan dari pemain Selor. Lagi ancaman Wawan, dan harus berani bekerja keras penjaga gawang Solder, merebahkan tubuhnya, mengamankan bola. Cinta dengan pegawangnya, tidak ada prahara terjadi. Setelah tadi babak pertama ancaman, kali ini babak kedua strategi lebih sempurna lagi. Seorang pelatih tim memberikan kepada penjaga gawang saudara Solder, memberanikan kembali bekerja keras di babak kedua. Salah satu peluang kembali kita saksikan, ada seorang Oto melebar dia, angkat bola, coba. Ini Wawan, lagi-lagi pemain lepas dari kawalan, cukup baik, coba memantulkan bola ke tanah. Maksudnya kembali mengecoh penjaga gawang, tapi Solder sudah cepat membaca arah bola. 1-2 David, hampir saja kesalahan seorang Bang Kipli. Lagi-lagi bola tadi menyentuh salah satu rekannya sendiri, gagal Pajar. Dengan mudah kembali coba mengarahkan bola ke sektor kanan, balikan kembali kepada Boga, berikan lagi kepada saudara Wawan, otak-atik coba balikan lagi ke belakang ke pertahanan. Kita saksikan lepas, dan Pajar dengan menguntungkan kembali mendapatkan peluang tadi lepasnya bola. Sayang masih ada seorang Upin. Ini dia pemain yang baru masuk di babak kedua. Saudara Upin sudah menemani kembali. Kita saksikan ke belakang lagi bola. Apa yang terjadi, 1-2 umpannya cukup baik kah? Apakah kembali, oh rupa-rupanya Ipin yang keluar, Upin masuk. Itu dia yang diinginkan kembali dari pelatih tim, tidak membiarkan dua pemain sekaligus, dan bola hanya liar begitu saja, tidak ada yang menjemput tadi dari salah satu pemain Selor. Dengan mudah kembali perjalanan bola keluar meninggalkan garis lapangan pertandingan. Gagal Selor untuk menggandakan kembali kedudukan. Ancaman kembali terjadi dari tim Pantom, tapi sayangnya hanya begitu saja. Lagi-lagi umpan kerjasamanya tidak begitu leluasa dalam melakukan sebuah syuting tadi. Dengan gampangnya penjaga gawang membiarkan bola keluar. Lagi-lagi serangan, ancaman terjadi dari tim Selor FC, lepas dari kawalan, dan jebret. Gagal pergantian pemain. Pantom kembali mengeluarkan Fajar Handika 16, masuk Ikam 22. 3 pemain sekaligus dari bangku cadangan yang dikeluarkan oleh tim dari Pantom ini. Ikam lebih cepat masuk. Ini dia salah satu pemain dengan gaya gelandang pembagi bola yang diinginkan dari pelatih tim. Apakah bisa dengan gerakan pembagian bolanya yang diinginkan? Kita tunggu saja ada terjadi lagi-lagi, di mana seorang bapak wasit yang terbaik kembali memimpin jalannya pertandingan, meniupkan peluitnya. Ada gerakan yang membuat prahara pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas 1-2 hingga mungkin 3,5 meter untuk melakukan dari tendangan bebas ini. Ancaman bagi seorang Solder yang harus hati-hati, apakah mampu kembali palang pintu bertahan atau dua pagar hidup yang ditempatkan untuk menggagalkan gerakan tendangan keras dari Kipli. Apakah mengenai salah satu pemain Pantom lagi-lagi rupa-rupanya seorang bapak wasit meminta tendangan penjuru. Bola menyentuh salah satu tubuh pemain dari Pantom, menghasilkan tendangan penjuru. Kali ini kita saksikan ancaman terjadi, bola melambung di atas udara, masih mampu Perdi untuk mengelabui. Ini pemain yang baru masuk, kita saksikan masih dari Pantom, sodorkan bolanya, tidak bisa untuk mengelabui Kipli dengan begitu mudah. Ini dia pemain yang berpostur tinggi. Kita saksikan Wawan, hampir saja tendangan Wawan merubah arah bola, di mana tendangan Wawan mengenai salah satu pemain Pantom dan merubah. Sulit juga buat penjaga gawang kalau sudah berubah arah bola, di mana mati langkah tadi penjaga gawang. Sayang, masih disayangkan, bola masih melebar dari gawang Solder, masih cukup aman. Serangan masih di kaki pemain-pemain dari Solder, maksud kami dari Selor ini. Ini Wawan berebut bola dengan Ikam, masih Ikam, 1-2 sentuhan bola David. Balik bola di kaki Oto, pindahkan, coba memanfaatkan lebarnya lapangan dalam serangan demi serangan dilakukan Selor ini. Dari kaki Upin, berikan kepada Boga dia, masih kita saksikan ke tengah, berikan ada Perdi, masih Perdi, dan tidak berlama-lama Perdi dengan bola, melihat ada ruang celah, cukup baik melakukan syuting. Masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang yang sudah membaca arah bola. Tendangan keras yang dilepaskan saudara Perdi, gagalkan kembali ada saudara nomor punggung 9 tadi. Kita saksikan Boga, berikan kepada Oto, Oto kepada Boga lagi, 1-2 sentuhan Boga Oto. Itu dia dua pemain cukup baik dalam sentuhan bola. 1-2 dalam kerjasama kepada Perdi, tidak terlalu berambisi dalam menekan, tidak mau ada kesalahan, cukup baik kembali ke belakang saja, larikan bola dari
seorang Perdi berikan kepada palang pintu bertahan Kipri melebar mampatkan lebarnya lapangan dalam menekan dari sektor kanan. Ada Oto kali ini diberikan kepada Boga. 1-2 Boga menyelesaikan. Sayangnya tendangan Boga yang masih melebar dari gawang seorang Solder. Masih cukup aman. 1-2 sentuhan berjalan. Strategi yang diinginkan dari tim Selor ini cukup baik dalam permainan, dalam umpan-umpan kerjasama. Ini dia kali ini hanya satu-satunya tim dari Pantom yang harus kembali dalam strategi yang diinginkan dari pelatih tim. Mampukah seperti Selor? Kita saksikan mampatkan lebarnya lapangan dia dalam satu serangan dan buang saja bola kembali keluar meninggalkan garis lapangan pertandingan. Tidak mau kembali terjadi prahara di lini pertahanan dari Pantom. Lebih cepat pemain dengan nomor punggung 23 tadi mengawal pergerakan dan memotong dan tidak ambil resiko. Dia tendang saja bola keluar meninggalkan garis lapangan. Lagi-lagi gagal pemain-pemain Selor dalam melakukan kerjasama, hanya menghasilkan tenar ke dalam saja. Kita saksikan kali ini masih kita menanti batu 2 sentuhan bola. Kali ini pemain Wawan berikan kepada Upin berikan 1-2 kepada Wawan. Sayangnya kembali 1-2-nya masih kurang berjalan begitu baik tadi, dimana bola masih menghasilkan dari tendangan penjuru. Kali ini ancaman kembali terjadi di gawang Pantom lewat penjaga gawang Sodel yang harus kembali memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk menutup kembali ruang dari tendangan penjuru ini. Lepaskan dari tendangan, lagi-lagi mengancam hampir saja untuk menyisakan 1-2-3 palang pintu bertahan untuk bisa menjaga pergerakan. Lagi-lagi Wawan, tendangan Wawan dan lagi-lagi ada prahara dari kaki Upin. Jatuh lagi Upin, kontrol bola yang kurang sempurna dan lepas dari kawalan. Upin masih mampu untuk melakukan gerakan, melakukan sebuah peluang tendangannya. Sayangnya bola lemah tadi yang terkawal cukup baik buat Solder untuk menjaga lapisan pertahanan. Lagi-lagi hampir saja kocar kacir dari tim Pantom ini. Balik kita saksikan masuknya Ikam, belum ada kembali perubahan dari strategi. Masih gagal pemain-pemain Pantom untuk melakukan gaya lebih cepat, melakukan serangan balik skema yang diinginkan. Gagal David tadi, dimana dalam mengelabui salah satu pemain saudara Kipli belum bisa. Lagi-lagi serangan yang dilakukan, 2 pemain sekaligus mencoba dari gaya melakukan serangan. Ini dia Perdi berikan kepada Upin 1-2 hingga 3 pemain bertahan. Ini yang diinginkan kembali pelatih tim. Buang saja Solder keluar dari sarangnya, tidak mau ada resiko lagi. Pergantian pemain dari Selor FC, Perdi 11 kita saksikan kembali dan masuk Dongkra nomor punggung 2. Kita tahu Dongkra ini pemain yang memiliki jam terbang cukup baik. Keluarnya Perdi, lagi-lagi pemain yang berbahaya yang dimasukkan oleh pelatih tim saudara Dongkra. Berikan kembali sebagai ujung tombak biasanya Dongkra ini. Sebuah peluang kita saksikan dari saudara Boga tadi. Lagi-lagi rebutan bola dari lini pertahanan. Sayangnya ada kembali gerakan yang menarik, membuat kembali hanya tendangan bebas. Gagal pemain-pemain dari Selor setelah pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas. Sudah lakukan satu kerjasama. Kita saksikan kali ini ada saudara Ikam yang kurang sempurna lagi. Serangan balik kita saksikan ada Wawan belum bisa. Dongkra umpan yang masih coba beradaptasi, mungkin sedikit kurang panas, kurang pemanasan saudara Dongkra, pemain yang baru masuk ini, dimana umpannya yang terlalu jauh, terlalu tega bisa dikatakan terhadap rekannya yang untuk menjemput bola. Pergantian pemain buat Pantom. Kali ini Galang 88 nomor punggungnya coba keluar, digantikan 31 saudara Bontot. Bontot masuk mencoba kembali. 4 pemain di bangku cadangan dikeluarkan lagi karena strategi yang sedikit kurang yang diinginkan dari pelatih tim. Lebih cepat berpacu dalam waktu hingga 4 pemain yang duduk di bangku cadangan coba dikeluarkan lagi oleh pemain-pemain atau tim Pantom ini untuk lebih cepat berpacu untuk menyamakan kedudukan di 16 besar ini. Salah satu tim yang menginginkan kembali untuk mengibarkan benderanya lolos ke babak 8 besar. Siapakah dia? Setelah 8 besar kembali akan berpacu dalam laga lagi untuk merebut tiket ke semifinal nanti. Itu dia bagi tim-tim yang sudah lolos, yang harus kembali dengan terbaik lagi dalam laga-laga yang krusial bisa dikatakan untuk memenuhi target sebagai sang juara. Itulah diinginkan dalam turnamen Awen Cup 1 ini.
Baik, kita saksikan ada dua tim sudah lolos, yang sudah menanti di bangku 16 besar, yang sudah lolos ke 8 besar, masih mencari kembali. Kita saksikan kali ini dalam lanjutan 16 besar antara Phantom berhadapan dengan tim Selor. Sementara unggul Selor dengan 1-0 karena waktu yang masih ada, bisa dikatakan kembali belum begitu aman dalam kemenangan 1-0 ini. Apakah bisa kembali digandakan atau sebaliknya lebih cepat disamakan oleh Phantom? Kita tahu kembali yang tidak mau lagi-lagi mengendorkan dalam semangat menyerang dari Phantom ini. Kembali serangan yang dilakukan Jogra, ini dia pemain yang berbahaya lagi-lagi. Penyelesaian bolanya kita saksikan, kita tahu on target tadi saya masih menyentuh salah satu pemain, hanya menghasilkan tendangan penjuru saja. Salah satu peluang kembali balikan bola yang tidak kembali. Ada ruang di sana, celah untuk melakukan dari saudara Wawan. Balikan bola kepada Boga, berikan Dongkra, ada dorongan dikit dan tidak berbahaya bagi Dongkra. Coba amankan kembali dari palang pintu bertahan, menyisakan 1-2 hingga 4 pemain bertahan dari tim Phantom ini. Kita saksikan lagi-lagi yang tidak mau ada prahara dari lini pertahanan hingga 4 pemain bertahan mencoba sebagai palang pintu di sana. Tidak bisa kembali dilewati oleh pemain-pemain dari Selor. Rapatnya barisan pertahanan Phantom. Serangan kembali yang dimiliki oleh Phantom kali ini, satu-satunya peluang manis. Mampukah untuk dijemput kembali di sana untuk mengelabui Wawan? Dimenangkan oleh Wawan dengan mudah tadi mengambil bola. Berikan kepada Boga. Boga balikan ke tengah kepada ada Oto yang tidak. Ada kawalan di sana dengan mudah, kembali balikan kepada Kipli, melebar dia dari saudara Kipli. Pemain yang bertubuh jangkung ini coba angkat kepada Upin, tidak terkawal Upin dan lebih cepat ambil resiko tadi. Pergantian pemain Phantom FC kembali. Ikam, pemain yang baru masuk kemungkinan kurang baik, tarik keluar lagi, masuk Adit nomor punggung 18. Ikam tarik keluar rupa-rupanya, masuk Adit dan juga Selor FC menggantikan pemain nomor punggung 9 Boga. Boga tarik keluar dari Selor FC, digantikan Udin Ceku nomor punggung 3. Rupanya Boga pemain yang cukup baik, bekerja keras tadi dari menit awal babak yang pertama. Kali ini harus disimpan lagi untuk melanjutkan mungkin yang keinginan dari pelatih tim, memudahkan perjalanan ke babak selanjutnya. Disimpan lagi saudara Boga. Masuknya kali ini saudara Udin nomor punggung 3 dengan jiwa cukup baik sebagai palang pintu bertahan. Udin ini kita tahu pemain dengan jiwa bertahan. Ini dia Udin masuk, Boga ujung tombak tarik keluar. Apa strategi yang diinginkan? Ini dia kembali Udin dengan baju masuk. Kita saksikan Udin mencari ruang celah untuk melakukan sebuah umpan yang memalanan dari Phantom FC ini. Tidak ambil resiko, dia bola keluar meninggalkan garis papan pertandingan. Ada Udin dan lebih cepat ditutup ruang. Lagi-lagi ada serangan yang dilakukan Dongkra, masih Dongkra mencari ruang tembak. Umpan berikan kepada Wawan, diselesaikan kaki kiri Wawan yang masih melenceng melebar dari gawang Solder, yang menghasilkan tendangan gawang saja. Cukup mudah kembali bagi Phantom, belum bisa digandakan kembali dalam ruang tembak tadi, menghasilkan dan ke dalam. Kita saksikan kali ini sebuah servis bola mati. Bahaya itu kosongnya. Masih menanti sebuah servis akan lakukan dari tim Phantom. Ada nomor punggung 31 bekerja keras kembali mencoba. Lagi-lagi pemain-pemain dari tim Selor, dari kaki seorang Oto, dan sayang kita saksikan di mana bola kembali keluar meninggalkan garis lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan penjuru saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang kembali karena penjuru masih gagal. Umpan kepada Wawan mencari ruang tembak, dia masih tertutup rapatnya barisan pertahanan Phantom. Masih Wawan coba sodorkan kepada Upin melewati satu pemain dan ditutup lagi-lagi. Dongkrak tapi cepat tadi salah satu pemain Phantom untuk kembali keluar dari tekanan pemain Selor ini. Coba lagi-lagi tekanan. Kita saksikan dari kaki saudara Udin. Masih Udin, umpan melebar kepada Wawan mencari ruang, dia otak-atik coba berlenggak-lenggok dalam melakukan serangan. Udin lebih cepat memberikan satu umpan yang tidak terlaksana pada saudara Upin. Tidak terkawal Upin di sana sendirian leluasa. Umpan langsung diberikan yang memanjakan dari kaki saudara Udin. Dan sayangnya kembali penyelesaian bola tadi bisa diblok lagi oleh pemain-pemain bertahan dari tim Phantom ini. Menghasilkan kembali peluang lagi-lagi, kontrol bola. Ada Dongkrak lebih cepat Solder untuk mengamankan bola dari gawangnya. Tidak mau lagi-lagi coba keluar dari kebuntuan terjadi. Kesalahan di mana pembacaan bola cukup mudah bagi saudara Oto untuk memotong arah bola. Umpan kerjasama dari pemain Phantom ini gagal terlaksana, dan begitu juga di mana bola lepas tadi tidak terkawal. Dongkrak sendirian, dia hanya berhadapan dengan penjaga gawang saja, tapi sayangnya
lebih cepat tadi bola keluar meninggalkan garis lapangan. Sebuah peluang lagi-lagi, coba memudahkan pemain, tendangan lemah. Masih apa yang terjadi di sana kita saksikan, mungkin menyentuh salah satu pemain dari tim Selor, menjadikan tendangan penjuru kali ini. Salah satu peluang kembali yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Selor, akan lakukan dari Pantom dan berbahayakah? Masih dengan mudah kita saksikan pemain-pemain dari Selor untuk mengambil bola tadi, tendangan penjuru yang tidak mengancam gawang seorang Ebi. Dengan tenang lagi Udin, letakkan bola kepada Wawan, coba dari sektor kanan kembali mencoba menekan pemain-pemain dari Selor ini, dari Udin kepada saudara Oto. Masih Oto tarik mundur saja melihat Ebi kosong, tidak ada lagi-lagi resiko di sana. Bola diberikan kepada penjaga gawang dan penjaga gawang memberikan kepada Kipli lagi, Kipli kepada Upin, Upin kepada Dongkra, Dongkra kepada Upin maksudnya. Tapi saya kembali bisa dipotong lagi, dipatahkan dalam serangan pemain-pemain Pantom yang tidak mau lagi-lagi ada prahara terjadi. Wawan mengakhiri dalam tendangan kerasnya tadi. Masih bisa penjaga gawang Solder, sudah membaca arah bola cukup baik dia untuk mematahkan gerakan dari tendangan keras yang menyasar kembali di gawangnya. Awas. Satu dua sentuhan bola kita saksikan kali ini dalam serangan. Bola keluar meninggalkan garis lapangan pertandingan, hanya menghasilkan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang kembali dicoba. Pemain-pemain Pantom mencoba terus dari kaki David Maulana. David, sayang jatuhnya David, tidak terjadi apa-apa di sana. Play on saja bola. Masih dalam gerakan menekan pemain-pemain dari tim Selor. Upin dan sayang apa yang terjadi. Kembali berbunyi dari seorang Bapak Wati melihat gerakan mungkin salah satu pemain bertahan menarik. Salah satu ujung tombak dari Selor ini menjatuhkan pemain di sana dengan sebuah pelanggaran. Untung saja masih di luar dari kotak terlarang. Tidak boleh terjadi lagi kesalahan dari lini pertahanan. Salah kecil di lini pertahanan maka batal akibatnya. Kita tahu ini dia pemain-pemain Selor yang masih keras untuk berjibaku dalam memberikan pundi-pundi gol yang menginginkan kembali lebih cepat menggandakan kedudukan. Duel terjadi di lapangan tengah, masih bisa kembali diamankan bola oleh pemain Pantom dengan mudah. Bermain cukup, apa yang terjadi? Apa di sana kita saksikan cukup mudah bagi pemain-pemain dari tim Selor untuk mengambil bola dan luar bola meninggalkan dari lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini dengan begitu mudah pemain Selor kembali mengambil bola. Ancaman lagi-lagi gagal. Balik bola kita saksikan. Geser kawan, geser. Kita saksikan lagi-lagi ancaman penonton, di mana peluang yang cukup baik dari tim Selor tadi melepaskan dalam satu tendangan dan masih bisa untuk diamankan oleh penjaga gawang. Lagi-lagi kita saksikan di mana tendangan penjuru dari sektor kiri pertahanan Pantom ini, ada gerakan yang membuat lagi-lagi prahara. Coba diamankan oleh seorang Fajar tadi nomor 18 kembali membuang bola keluar, hanya menghasilkan tendangan penjuru lagi yang kedua kalinya buat tim Selor FC dari kaki seorang Wawan. Lakukan sudah Wawan, berikan kepada Oto, Oto berikan kepada Udin, Udin ke belakang. Kesalahan Udin kali ini harus dibayar mahal karena ada satu peluang berbahaya, tapi apa yang terjadi? Itulah peluang yang terbaik yang belum bisa diselesaikan dengan mudah oleh pemain-pemain Pantom antara David dan juga salah satu pemain Pantom ini, dengan lagi-lagi gagal, tidak begitu sempurna dalam serangan yang dilakukan. Peluang-peluang baik tadi dalam skema menekan, ini dia mampukah? Kita tunggu saja hasil dari serangan pemain-pemain Pantom. Odorkan bolanya, masih kandas dalam serangan. Cukup mudah bagi pemain Selor. Ini dia Oto, tidak mau lagi dikelabui oleh pemain Selor tadi. Umpan kerjasama dapat terbaca, dipatahkan saja. Ada Wawan sekaligus memberikan kepada Dongkra. Terlalu memaksakan dari tendangan dari Dongkra, di mana ada rekannya lebih menguntungkan dalam posisi yang tidak diberikan dalam umpan kerjasamanya. Umpan di sana kepada David, David mencari ruang tembak, apakah bisa? Lebih cepat tadi Udin merebahkan tubuhnya mengamankan bola. Lagi-lagi serangan dilakukan, tendangan yang belum tepat, masih off target. Di mana tendangan kita saksikan, ini dia lebih cepat, tidak berlama-lama dengan bola pemain Pantom untuk mengancam gawang Evi, tapi sayang arah bola masih off target, masih melebar jauh sekali dari harapan yang diinginkan. Balik kembali bola Pantom berpacu dalam waktu kembali dalam menekan, masih bisa digagalkan dengan heading tadi, berikan kepada Dongkra lagi. Selor menekan, ini dia Dongkra berikan kepada Oto, mencari ruang tembak atau umpan ke belakang lagi kepada Wawan. Wawan cepretan, masih bisa diamankan oleh pemain nomor 31 tadi.
tadi, di mana bola diblok saja, keluar kembali yang menghasilkan sebuah servis dan ke dalam sudah dilakukan kembali. Oto tidak terkawalkan, mudah bagi Oto, ada dongkrak lagi-lagi, keluar saja penjaga gawang yang tidak mau ambil resiko. Ini dia penjaga gawang. Ini dia kembali kita saksikan penjaga gawang yang masih mampu menyelamatkan kembali bola yang menghasilkan dan ke dalam ada Oto kembali kepada Kipli. Masih Kipli bergegas, duel terjadi dalam berebut bola. Coba pemain dua-duanya kita saksikan di sana masing-masing bertemu jangdi. Hanya menghasilkan dan gawang udah lakukan salah satu peluang kembali yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Phantom. Masih Phantom isi menekan ke belakang, kembali bola arahkan 1-2 sentuhan yang tidak boleh, kesalahan lagi-lagi hampir saja, kesalahan kecil dari pertahanan yang harus dibayar mahal tadi setelah prahara. Kali ini kesalahan lagi, coba Phantom melakukan dalam serangan, angkat bola melambung dan tidak ada pemain-pemain Phantom tadi untuk menjemput dalam peluang umpan kerjasama. Masih gagal kali ini Wawan sendirian saja berlari dia, coba menguasai bola dari sektor kiri pertahanan, angkat bola bisa diselamatkan kembali oleh pemain-pemain Phantom. Ada Emil berikan kepada saudara Obi nomor 7, kita saksikan David. Hampir saja lagi-lagi kita saksikan. Ini dia yang diinginkan seorang pelatih tim, di mana serangan yang cukup baik, sayang sedikit lagi, hanya mungkin satu kaki lagi, satu langkah saja, di mana ada sedikit tadi gagal. Sebuah peluang Udin dan tendangan masih melebar. Kita saksikan di mana tendangan seorang Udin masih sedikit melenceng dari gawang dari saudara Solder, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. 1-2 lagi, Phantom makin berbalik, kali ini membawa serangan. Apa yang terjadi sayangnya Emil? Waktu jualah yang mengakhiri pertandingan setelah Phantom berjuang habis-habisan di menit-menit akhir ini, tapi belum bisa untuk menyamakan kedudukan sekaligus membawa satu tim Selor untuk lolos merebut tiket 8 besar. Dan juga salah satu tim Phantom, kami ucapkan terima kasih. Hanya sampai di sini saja perjalanan FC Phantom. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah menjunjung tinggi sportivitas.